Keumala-Hayati dikenal sebagai pendiri Inong Bale. Dalam bahasa Indonesianya lebih kurang, Inong adalah perempuan, sedangkan Bale adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Pasukan perang pertama yang seluruh anggotanya adalah perempuan kala itu. Malahayati dan pasukannya ditakuti oleh musuh di perairan pesisir Aceh Besar serta Selat Malaka. Keumala-Hayati adalah perempuan asal Aceh yang lahir pada 1 Januari 1550 lampau. Ia menjadi salah satu singa betina dari tanah Rencong yang bernyali besar selain Chot Nyak Din dan Chot Nyak Mutia. Terlahir dengan nama Keumala-Hayati, ia berasal dari keluarga pengarung samudera berdarah biru. Seperti tertulis di dalam buku Wanita Utama Nusantara. Dalam lintasan sejarah karya Ismail Sofyan disebutkan bahwa ayah Malahayati, yakni Laksamana Mahmud Shah, adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Shah, raja kedua di Kesultanan Aceh yang memerintah pada tahun 1530 sampai dengan 1539. Masa remaja Malahayati dihabiskan di lingkungan istana, termasuk mengikuti Akademi Militer Matra Angkatan Laut Kesultanan bernama Mahad Baitul Maqdis. Saat baru berusia 35 tahun atau sekitar tahun 1585, Malahayati dipercaya menjabat Kepala Barisan Pengawal Istana Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah semasa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil memerintah. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali dilakukan Malahayati lewat sebuah pertempuran di perairan Teluk Haru dekat Selat Malaka. Pada tahun 1586, kala itu suami Malahayati, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, yang juga kepala pengawal Sultan, memimpin pertempuran. Puluhan kapal kayu Kesultanan Aceh berusaha mencegat kapal-kapal perang Portugis. Armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis, namun sayang suami Malahayati gugur dalam pertempuran tersebut. Malahayati tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan berjanji menuntut balas dan meneruskan perjuangan sang suami. Posisi mendiang Laksamana Tuanku Mahmudin kemudian digantikan oleh Malahayati. Oleh Sultan Riayat Shah, ia pun diberi pangkat Laksamana dan menjadi perempuan pertama di dunia yang menyandang pangkat tersebut. Hal tersebut dikutip dari buku Perempuan Kumala. Sebuah rencana besar pun diungkapkan Malahayati kepada Sultan. Dirinya mengaku ingin membangun sebuah armada tempur laut yang seluruh prajuritnya adalah perempuan. Ia menamakan pasukan elite tersebut dengan Inong Bale atau prajurit perempuan yang berstatus janda, yang jumlahnya pun tak main-main, mencapai 2.000-an orang. Mereka seluruhnya adalah para janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Berbekal kemampuan yang didapat ketika menimba ilmu di Mahad Baitul Maqdis, Malahayati melatih Inong Bale menjadi pasukan tempur yang disegani. Apalagi kala belajar di Mahad Baitul Maqdis, Malahayati ditempa oleh instruktur-instruktur perang tangguh dari Turki. Seperti ditulis dalam Malahayati, Sri Kandi dari Aceh. Sultan Aceh kemudian mendaulatnya sebagai Panglima Armada Laut alias Laksamana dan merupakan perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan itu. Sultan juga membekali pasukan Inong Bale dengan 100 unit kapal perang ukuran besar berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Pasukan Inong Bale mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Wilayah pertempuran mereka tidak hanya sebatas di perairan Selat Malaka saja, namun juga sampai ke pantai timur Sumatera dan Malaya. Mereka juga membangun benteng Inong Bale di sebuah perbukitan tak jauh dari pesisir Teluk Lamreh, Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Tempat perlindungan pertama yang seluruhnya dibangun oleh kaum Hawa tersebut memiliki tinggi tembok sekitar 100 meter dan cukup aman untuk menahan serangan musuh. Benteng tersebut menjadi koloni pasukan Malahayati sekaligus pusat pelatihan tempur Inong Bale. Pasukan Malahayati juga menjalankan misi khusus, yakni mengamankan jalur laut perdagangan Kesultanan serta mengawasi pelabuhan-pelabuhan Samudra Aceh kala itu. Sampai akhirnya pada 21 Juni 1599, dua kapal Belanda, De Leeuw dan De Leeuwin, berisi pasukan perang dipimpin dua bersaudara, Cornelis dan Frederik de Houtman, ingin bersandar di pelabuhan Aceh Besar.
Bumi Serambi Makkah itu menjadi tujuan kesekian dari dua bersaudara De Houtman setelah sebelumnya menyinggahi Banten, Madura, sampai ke Bali untuk berburu rempah-rempah. Hanya saja mereka selalu menemui perlawanan masyarakat setempat karena tabiat pasukan De Houtman bersaudara yang tak disukai. Hal serupa juga dialami saat mencapai Aceh Besar. Mereka tertahan di atas kapal di tengah laut karena tak dapat izin dari Sultan. Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Bale telah menunggu dan bersiaga. Sultan pun memerintahkan Laksamana Malahayati mengusir dua kapal Belanda tersebut. Pertempuran di tengah laut tak terelakkan. Pasukan Inong Bal berhasil menghancurkan dua kapal dagang itu dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada 11 September 1999. Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis. Nyawa Cornelis pun melayang di ujung rencong Malahayati. Dan sebagian yang masih hidup. Salah satu yang masih hidup adalah Frederik De Houtman yang kemudian dijebloskan ke penjara. Tak hanya cakap sebagai panglima perang di lautan, Malahayati juga dikenal sebagai juru runding yang piawai. Pemerintah Belanda mengajukan pembebasan para tawanan perang mereka yang ditahan pihak Kesultanan Aceh, termasuk Frederik De Houtman. Sultan pun mengutus Malahayati untuk maju ke meja perundingan menghadapi Belanda. Sebuah syarat pun diajukannya, yaitu Belanda harus membayar ganti rugi atas peperangan yang mereka timbulkan demi membebaskan prajurit-prajurit yang dipenjara. Malahayati juga dipercaya menerima utusan khusus Ratu Elizabeth Prapidino bernama James Lancaster yang juga seorang saudagar dagang besar pada masanya. Lancaster mengunjungi Aceh pada 5 Juni 1602 memakai kapalnya Red Dragon. Ia mengutarakan maksud kepada Malahayati untuk membeli rempah-rempah Aceh, seperti halnya saat mengunjungi Maluku dan Banten. Misi itu berlangsung sukses karena Malahayati setuju dengan tawaran yang disampaikan Lancaster bahwa mereka hanya ingin berdagang dan bukan berperang. Singkat cerita, Malahayati wafat pada tahun 1615 dan dimakamkan di dekat bentengnya di Desa Lamreh, Krueng Raya. Dan akhirnya Presiden Indonesia Joko Widodo Malahayati ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2017 yang lalu. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 115 TK tahun 2017. Malahayati juga dijadikan sebagai nama pelabuhan di Desa Lamreh Krung Raya, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Pelabuhan Malahayati yang dimulai sejak masa Sultan Iskandar Muda sebelum tahun 1970 digunakan sebagai pelabuhan transit, lalu sempat dialihfungsikan menjadi tempat persinggahan kapal dan menjadi mangkrak pasca tragedi tsunami tahun 2004. Baru pada tahun 2007, pelabuhan Malahayati kembali beroperasi untuk mengangkut produk ekspor asal Aceh ke kawasan Eropa dan Timur Tengah.